Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Pada video kali ini, kita akan belajar nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, apakah kalian tahu nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman itu? Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah melalui melihat video pembelajaran ini, membaca dan bertanya, peserta didik mampu menjelaskan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Apa yang kalian ketahui tentang nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman? Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Pancasila di Indonesia merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Lalu, apakah kalian tahu apa ideologi itu? Ideologi berasal dari dua kata, yaitu berasal dari kata idea dan logos. Idea artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, sedangkan logos adalah ilmu. Sehingga ideologi adalah ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Dengan demikian, secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Lalu, apakah ideologi terbuka itu dan bagaimana sih keterbukaan nilai-nilai Pancasila? Sebagai sebuah sistem pemikiran, ideologi sangatlah wajar jika mengambil sumber atau berpandangan dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Artinya, ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan-perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Kondisi ini akan berbeda sama sekali jika ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran perseorangan. Ideologi yang seperti itu akan kaku dan cenderung bersifat dogmatis sempit. Dengan kata lain, ideologi tersebut bersifat tertutup. Bagaimana sih ciri-ciri ideologi terbuka? Ciri-ciri ideologi terbuka yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat. Masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Lalu, apa yang kalian ketahui tentang ideologi tertutup? Ideologi tertutup adalah ideologi yang mengambil nilai-nilai ideologi dari luar masyarakatnya. Kemudian, dasar pembentukan dari ideologi tertutup adalah ideologi kelompok atau seseorang dan diciptakan oleh suatu negara agar dipatuhi oleh masyarakat atau warga negaranya. Lalu bagaimana perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup? Perbedaan dari ideologi terbuka dan ideologi tertutup adalah
Yang pertama, dari ideologi terbuka, sistem pemikirannya jelas berbeda, sedangkan ideologi tertutup, sistem pemikirannya adalah tertutup. Sedangkan ideologi terbuka, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Sedangkan ideologi tertutup, nilai dan cita-cita cenderung diambil dari luar masyarakatnya yang tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikiran masyarakatnya. Ideologi terbuka dibentuk didasarkan pada ideologi, bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan kesepakatan dari masyarakat sendiri. Sedangkan ideologi tertutup, dasar pembentukannya adalah cita-cita atau keyakinan ideologi perseorangan atau satu kelompok orang. Ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara, melainkan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga ideologi tersebut adalah milik seluruh rakyat atau anggota masyarakat. Sedangkan ideologi tertutup, pada dasarnya ideologi tersebut diciptakan oleh negara. Dalam hal ini, penguasa negara yang mutlak harus diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Kemudian, ideologi terbuka tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Sedangkan ideologi tertutup, pada hakikatnya ideologi tersebut hanya dibutuhkan oleh penguasa negara untuk melanggengkan kekuasaannya dan cenderung memiliki nilai kebenaran hanya dari sudut pandang penguasa saja. Kemudian, di ideologi terbuka, isinya tidak bersifat operasional. Ia baru bersifat operasional apabila sudah dijabarkan ke dalam perangkat yang berupa konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan pada ideologi tertutup, isinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang bersifat keras yang wajib ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Pada ideologi terbuka senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, serta akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan pada ideologi tertutup, terhadap ideologi tersebut tertutup terhadap pemikiran-pemikiran baru yang berkembang di suatu masyarakatnya. Lalu bagaimana kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka? Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Sekalipun Pancasila bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah begitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan jati diri Pancasila sendiri. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai. Nilai tersebut antara lain yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar tersebut selanjutnya dijabarkan dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Sedangkan nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Hal ini tercantum pada program-program pembangunan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Undang-undang dan departemen-departemen sebagai lembaga pelaksana juga dapat berkembang. Pada aspek ini senantiasa dapat dilakukan perubahan. Sedangkan nilai praksis adalah realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah maka penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Inilah sebabnya bahwa ideologi Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Suatu ideologi selain memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal yang berupa cita-cita, pemikiran-pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik, juga harus memiliki norma yang jelas. Hal ini dikarenakan suatu ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Lalu apa sih dimensi idealisme itu? Dimensi idealisme ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Karena setiap ideologi bersumber pada suatu nilai-nilai filosofi atau sistem filsafat. Dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan optimisme serta mampu mendorong motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Lalu apa sih dimensi normatif itu? Dimensi normatif ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma sebagaimana terkandung dalam norma-norma keagamaan. Dalam pengertian ini, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tata tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia serta merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Dengan kata lain, Pancasila agar mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Lalu apa sih itu dimensi realitas? Dimensi realitas mengandung pengertian bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan kata lain, Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan dimensi yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka ideologi Pancasila itu tidak bersifat utopis, yaitu hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kehidupan sehari-hari secara nyata. Pancasila juga bukan merupakan suatu doktrin belaka yang bersifat tertutup, melainkan suatu norma yang bersifat idealis, nyata, dan reformatif yang mampu melakukan perubahan.
Pancasila juga bukan merupakan suatu ideologi yang pragmatis yang hanya menekankan pada segi-segi praktis belaka tanpa adanya aspek idealisme. Pancasila dapat dipastikan bukan merupakan ideologi tertutup, tetapi ideologi terbuka. Akan tetapi, meskipun demikian, keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu stabilitas nasional yang dinamis, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Kemudian mencegah berkembangnya paham liberal, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan masyarakat, dan yang terakhir adalah penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus. Nah, setelah mendengarkan penjelasan, apakah kalian paham tentang nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman? Jika kalian belum paham, silahkan baca kembali dan cari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian catat dalam buku catatanmu. Terima kasih.